Bayangkan suatu hari kamu lagi duduk santai dengan doi di tepi pantai. Pas mau ngungkapin perasaan, tiba-tiba ada suara hush di langit. Kamu lihat ke atas, udah nggak ada apa-apa. Bukan pesawat biasa, bukan pula UFO. Tapi mungkin itu SR-72, jet hypersonic buatan Amerika, yang kecepatannya bisa bikin kamu belum sempat ngedip, tapi dia udah muter balik dan pulang ke markas. Kecepatan Mach 6 lebih bro, itu artinya lebih dari 7.400 km per jam. Pesawat ini bisa keliling dunia sebelum kamu selesai nonton episode pertama drakor favoritmu. Dan yang bikin tambah gokil, proyek ini melibatkan Elon Musk. Iya, si bapak roket dan mobil listrik itu sekarang juga ikutan main di proyek militer yang super rahasia. Di balik ketawa kecil tadi, sebenarnya kita sedang membicarakan perubahan besar dalam teknologi militer. Amerika Serikat secara diam-diam mengembangkan senjata dan jet baru yang bukan cuma cepat, tapi juga pintar, fleksibel, dan sangat mematikan. Kolaborasi antara Pentagon dan perusahaan Elon Musk seperti SpaceX bukanlah sekadar proyek iseng. Ini adalah aliansi strategis antara militer dan sektor swasta untuk membangun teknologi yang dapat mengubah wajah peperangan modern. Contohnya, Starship milik SpaceX yang awalnya dibuat untuk kirim manusia ke Mars, kini juga dirancang agar bisa kirim 80 ton kargo militer kemanapun di dunia dalam waktu hanya 60 menit. Sebagai perbandingan, C-17 Globemaster, pesawat angkut kebanggaan militer AS, butuh hingga 15 jam untuk misi serupa. Konsep kecepatan ini bukan hanya keren di atas kertas, tapi juga sangat penting dalam ilmu fisika. Ketika objek bergerak dengan kecepatan hipersonik, Mach 5 ke atas, ia menciptakan gelombang kejut dan panas ekstrim akibat gesekan dengan udara. Ini dikenal sebagai fenomena lapisan shock dan pemanasan aerodinamis. Maka dari itu, dibutuhkan material khusus tahan panas dan teknologi pendingin aktif supaya badan pesawat gak meleleh kayak keju kena microwave. Disinilah fisika termodinamika dan teknik material berperan besar. SR-72 dirancang dengan desain yang mampu mengatur aliran udara agar masuk ke mesin scramjet, sebuah mesin yang hanya bisa beroperasi pada kecepatan tinggi karena menggunakan kecepatan pesawat sendiri untuk memampatkan udara masuk. Dan bukan hanya kecepatan yang bikin musuh keringat dingin. Jet ini juga dirancang bisa beroperasi tanpa pilot. Teknologi otonom ini sangat berguna karena gaya G dalam penerbangan hipersonik bisa mencapai 9G bahkan lebih, alias bikin pilot muntah sebelum sempat nyalain tombol. Jadi, dengan sistem navigasi dan AI super canggih, SR-72 bisa melakukan misi pengintaian, meluncurkan rudal, dan kabur sebelum musuh tahu dia datang. Bayangin kalau kamu main game tembak-tembakan, tapi musuhnya udah tembak kamu sebelum loading layar selesai. Nah, begitu perasaannya. Oh iya, soal rudal juga makin serem. Rusia punya Kinzhal, rudal hipersonik yang diluncurkan dari MiG-31K dengan kecepatan lebih dari Mach 10. Putin bahkan bilang rudal ini bisa tembus semua sistem pertahanan. Dan itu bukan omong kosong. Dalam latihan terakhir, rudal ini berhasil menghancurkan lebih dari 60 target dalam satu waktu. Tapi AS nggak tinggal diam. Pentagon dan Lockheed Martin sekarang sedang mengembangkan SR-72 dan beberapa rudal hipersonik canggih lainnya. Yang menarik, beberapa komponennya bahkan dikembangkan bersama NASA di fasilitas Virginia. Tantangan terbesarnya? Mesin. Untuk bisa terbang dari kecepatan 0 hingga Mach 6 plus tanpa ganti konfigurasi, SR-72 butuh sistem propulsi canggih bernama Turbine Based Combined Cycle, TBCC. Mesin ini gabungan dari turbin jet konvensional dan scramjet, yang memungkinkan pesawat melaju seperti jet biasa saat take off,
lalu bertransisi ke scramjet saat mencapai kecepatan supersonik. Ini kayak kamu naik motor, tapi mesin motor kamu berubah jadi roket begitu kamu ngebut di tol. Meskipun belum dikonfirmasi resmi, rumor tentang SR-72 ini makin kuat setelah Lockheed Martin secara terbuka menyatakan bahwa mereka sedang mengembangkan pesawat Mach 6 generasi baru yang bisa meluncurkan rudal hipersonik. Dan Elon Musk, ya, dia dikabarkan memberikan solusi inovatif dengan biaya lebih rendah untuk proyek ini, berkat pengalamannya menciptakan mesin Raptor di SpaceX. Bahkan ada kemungkinan bahwa teknologi otonom dari Tesla bisa diintegrasikan ke dalam sistem kontrol penerbangan SR-72. Jadi, bukan tidak mungkin kita akan melihat pesawat tempur tanpa pilot yang bisa mengemudi sendiri, seperti mobil listrik di jalan tol. Lompatan besar dalam pengembangan jet tempur ini bukan hanya soal teknologi dan kecepatan, tapi juga tentang perubahan filosofi perang. Jika dulu kita bicara soal menguasai udara, kini pertanyaannya adalah, siapa yang bisa lebih cepat, lebih pintar, dan lebih tidak terlihat? Dan dalam perlombaan itu, Amerika Serikat dan Rusia sedang berlomba di garis depan, dengan Elon Musk dan teknologi-teknologi luar angkasa sebagai senjata baru yang bikin kita semua bengong. Jadi, apa artinya semua ini? Dunia sedang berada di ambang revolusi peperangan. Bukan lagi soal siapa punya bom paling besar, tapi siapa yang bisa menyerang lebih cepat, lebih presisi, dan lebih pintar. Pesawat seperti SR-72 bukan hanya alat militer. Ini adalah simbol supremasi teknologi, kecepatan, dan kecerdasan buatan. Perang masa depan akan berlangsung dalam hitungan menit, bahkan detik. Dan siapa yang menguasai kecepatan akan menguasai kemenangan. Dan kamu yang tadi masih bengong lihat awan bolong baru sadar. Mungkin kita nggak perlu nunggu alien buat lihat teknologi luar angkasa. Karena saat ini manusia sendiri sudah menciptakannya. Dan dia terbang di langit secepat petir dalam senyap. Dunia tidak lagi sama dan masa depan peperangan sudah dimulai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video-video terbaru kami. Sampai jumpa.